Pemerintah akhirnya membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT tahun ini. Namun, mengapa pemerintah disebut masih setengah hati untuk menangani pembiayaan pendidikan tinggi? Usai bertemu Presiden di awal pekan ini, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyatakan bahwa Kemendikbudristek telah memutuskan untuk membatalkan seluruh uang kuliah tunggal atau UKT yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi negeri. Namun Nadiem enggan mengomentari revisi Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang diminta banyak pihak untuk segera direvisi. Dan kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini. Dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Sementara itu Presiden Joko Widodo menyebut ada kemungkinan uang kuliah tunggal atau UKT akan naik tahun depan. Presiden menyampaikan aturan soal UKT masih akan dievaluasi dan kenaikan di setiap universitas akan dikaji agar UKT tidak memberatkan mahasiswa. Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi, sehingga kemungkinan, ya ini masih kemungkinan nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda, tidak langsung seperti sekarang. Komisi 10 DPR mengapresiasi pembatalan UKT tahun ini, namun meminta Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tetap dicabut atau direvisi karena Permendikbud itu menjadi akar masalah peningkatan nominal UKT. Yang menjadi inti dari masalah ini adalah ada dua hal. Yang pertama, adanya Permendikbud 02 2024 yang ini mesti dicabut karena permintaan Komisi 10 adalah mencabut dan merevisi. Yang kedua adalah permasalahan dengan PTNBH. PTNBH di mana akhirnya banyak kampus-kampus perguruan tinggi negeri yang belum bisa menjabarkan mengenai perguruan tinggi berbadan hukum yang mestinya bisa mencari pendanaan di luar UKT. Oleh karena ini adalah pembahasan yang harus kita kawal bersama agar jangan sampai seperti melempar kepada pemerintahan berikutnya, karena ini akan terulang lagi tahun depan. Kalangan mahasiswa pun menilai, dibatalkannya kenaikan UKT tahun ini hanyalah peredam gejolak protes. Sebetulnya bagi kami, bagi saya, dalam kacamata yang lebih sanksi terhadap Pak Menteri, saya melihat pembatalan ini sebetulnya punya tendensi untuk sekedar menenangkan massa begitu, yang sedang membara semangatnya untuk kritis terhadap kebijakan pendidikan. Pembatalan ini pun sebetulnya bukanlah gong kemenangan perang, tapi hanya salah satu kemenangan di satu pertempuran. Artinya, kita harus tetap waspada, tetap harus punya kesadaran untuk terus kritis dan berani, karena sejatinya apa yang dilakukan oleh Pak Menteri, pencabutan kebijakan ataupun pembatalan ini tidak semerta-merta menghilangkan akar permasalahan pendidikan di Indonesia. Masalah biaya pendidikan seperti UKT harus menjadi perhatian serius. Namun sayangnya, kendati sudah memutuskan untuk membatalkan UKT tahun ini, pemerintah belum terlihat memiliki keseriusan untuk menata pembiayaan perguruan tinggi secara serius. Tim Liputan Metro TV. Pembatalan kenaikan UKT tahun ini banyak disebut sebagai kebijakan asal semua tenang. Lalu pertanyaannya pemirsa, sesulit itukah untuk menata pembiayaan perguruan tinggi secara serius? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda dan pengamat pendidikan sekaligus Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan. Selamat pagi Pak Syaiful Huda, selamat pagi Pak Cecep Darmawan. Selamat pagi Bung Jason, sehat selalu. Pagi. Baik, terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya mau langsung saja ke Pak Syaiful Huda. Kita tahu bahwa pemerintah ini sudah membatalkan kenaikan UKT, tapi ini belum dicabut Permendikbudristeknya. Kalau menurut Anda, pembatalan kenaikan UKT ini apakah sudah menyelesaikan masalah Pak Syaiful? Belum. Pada jangka pendek sebagai respon atas protes mahasiswa, saya kira kita apresiasi, tapi saya setuju cara pandangnya terkait dengan UKT ini dan terkait dengan pembiayaan perguruan tinggi, saya kira sudah harus dikelirkan dari sekarang. Bahwa yang pertama, kenaikan UKT yang tiba-tiba dan mendadak tahun ini menjadi pelajaran
dan bahkan ada rencana akan tetap ada kenaikan tahun depan. Ini menjadi pelajaran bahwa pemerintah jujur harus diakui abai dalam hal ini Kemendikbud yang sudah meng-ACC atau menyetujui kenaikan UKT yang sudah disodorkan oleh para rektor-rektor kita di seluruh Indonesia. Nah, pada konteks ini akar masalahnya sebenarnya yaitu cara pandang pihak Kemendikbud di mana begitu mudah menempatkan pendidikan pada tendensi private sector bukan atau private good bukan public good. Ini yang saya sering kali kritik. Jadi kalau pemerintah ingin pendidikan kita berkualitas, cara pandangnya jangan bebankan semuanya kepada mahasiswa, tapi itu harus menjadi komitmen pemerintah dengan cara apapun, seterbatas apapun ruang fiskal harus tetap dialokasikan dari pihak pemerintah. Jadi kualitas pendidikan kita jangan sekali lagi dibebankan kepada mahasiswa atau orang tua mahasiswa. Itu yang pertama, Mas ya. Yang kedua, catatan penting kita dari awal, mau tidak mau pemerintah harus mau dengan semangat memprioritaskan pendidikan untuk meredesain dan merealokasi dan bahkan meredistribusi anggaran mandatori spending 20% untuk pendidikan. Mau tidak mau. Artinya pemerintah harus berani mengambil langkah mandatory spending 20% yang itu setara tahun ini saja. Karena per tahun rata-rata naik. Saya ingin menyebutkan tahun ini 20% itu kan 665 triliun tahun ini. Nah, anggaran yang dikelola oleh Kemendikbud hanya 98 triliun. Dari 98 triliun yang teralokasikan untuk perguruan tinggi hanya 35 triliun. Kalau skema ini diulang pada tahun APBN tahun 2025 yang akan datang, saya kira kita hampir pasti bisa memastikan bahwa akan terulang kembali terkait dengan biaya pendidikan tinggi kita yang skemanya akan tetap dibebankan kepada mahasiswa. Nah, karena itu saya mengendorse di berbagai forum, saya sampaikan juga kepada Mas Menteri Nadiem bahwa ini waktunya asumsi RAPBN tahun 2025 sudah dengan ajuan skema baru dari anggaran pendidikan kita, yang mana porsi penggunaan mandatori 20% harus dominan yang lurus adalah Kemendikbud, bukan berserak ke semua kelembagaan kementerian dan menjadi alokasi yang lain. Alokasi 600 sekian triliun tadi yang kemudian harus dipertajam agar tidak membebani UKT-nya kepada para orang tua dan juga mahasiswa. Saya mau tanya ke Prof. Cecep sebelum sampai ke anggaran dan hal-hal detail lainnya. Apakah Anda juga sepakat dengan DPR bahwa ini kemudian tidak menuntaskan problematika terkait UKT, Prof. Cecep? Ya, pertama tentu kita ucapkan alhamdulillah Pak Presiden merespon ya keinginan publik. Tapi juga kita sayangkan mestinya kan Menteri Mendikbud itu kalau saja respon kepada pandangan-pandangan para mahasiswa, ya para dosen, dan berbagai stakeholder masukan termasuk DPR, mestinya nggak usah dipanggil oleh Presiden ya. Kalau itu Menteri mendengar ya masukan kita. Nah sekarang persoalannya bukan pada besarannya, tapi pada distribusinya. Saya sepakat tadi ya, Pak Saiful Huda ya menyatakan bagaimana redistribusi sekarang masalahnya. Tapi kan itu juga kontribusi DPR ya, Kang Epul ya. Anggaran sekian-sekian DPR. Jadi ini harus di-arrange kembali antara pemerintah dan DPR. Dan pemerintah sendiri saya kira di dalam membuat regulasi semestinya dia melakukan apa yang disebut dengan evidence-based policy. Jadi kebijakan itu harus berbasis pada hasil riset, kajian ya. Bukan hanya soal keinginan gitu. Dan saya kira rektor jadi dilema sekarang. Kasihan juga para rektor ya.
Karena dengan biaya yang seminimal mungkin itu dari APBN, nah kemudian rektor harus menjalankan biaya operasional perguruan tinggi. Sementara kenaikan UKT juga tidak boleh naik. Ya tentu bagi rektor-rektor dan sumber daya di perguruan tinggi yang memiliki kapasitas kapabilitas yang hebat bisa melalui apa yang disebut income generating melalui berbagai hal ya, hasil riset Prof. Cecep. misalnya, inovasi gitu. Baik, Prof. Cecep, sebelum lebih lanjut lagi, Prof. Cecep, yang jadi pertanyaan dan juga spekulasi karena banyak yang kemudian berpikir UKT ini naik karena perguruan tinggi ini banyak yang kemudian berstatus PTN-BH. Apakah kemudian harus dikembalikan saja ke statusnya PTN supaya nantinya negara punya intervensi yang lebih besar untuk membebani terkait dengan biaya pendidikan? Tapi akan kita jawab dan kita bahas usai jeda, Pak Saiful dan juga Prof. Cecep. Tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh Anda kembali bersama kami dan kami lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Prof. Cecep. Prof. Cecep, mohon maaf tadi saya potong sebelumnya, tapi saya lanjutkan lagi. Kalau Anda melihat kemudian apakah status PTN-BH yang diemban oleh sejumlah perguruan tinggi ini perlu di PTN-kan saja tanpa perlu mereka menambah embel-embel berbadan hukum, karena kemudian spekulasinya ini membuat PTN mengeruk uang begitu, uang pendidikan dari orang tua karena status PTN-BH ini, Prof. Cecep. Ya sebenarnya kan tidak semata-mata karena status PTN-BH ya. Kalau saja pemerintah konsisten dengan anggaran yang begitu besar untuk PTN-BH sekalipun, artinya UKT tetap harus rendah. Justru saya berpikir sebaliknya, perguruan tinggi PTN-BH itu harus bisa bagaimana yang mengkapitalisasi yang apa yang disebut dengan intellectual capital. Dia harus menghasilkan income generating di luar UKT, yaitu melalui hasil-hasil riset, inovasi, kreativitas, ya, semacam hak paten dan lain-lain itu, yang kemudian itu menjadi income generating bagi perguruan tingginya, dan UKT turun. Itu sebenarnya hakikat dari PTN-BH, punya dua otonomi penting, otonomi akademik dan non-akademik. Nah, soal keuangan itu otonomi non-akademik itu ya harusnya menjadi bagian dari kemandirian PTN-BH. Nah, sayangnya kita lihat PTN-BH juga belum sekuat apa yang kita inginkan. Sehingga saya menginginkan ya pemerintah itu juga memang mengevaluasi sih PTN-BH ya. Bagi mereka yang hanya mengandalkan UKT, ini nanti Kang Saiful ya, itu saya kira harus dievaluasi. Harusnya UKT itu ada nomor terakhir. Karena saya selalu bilang di mana, kalau hanya mengandalkan UKT, ya nggak usah PTN-BH. Ya itu sama dengan orang berburu di kebun binatang. Apapun dapat tuh di kebun binatang. sudah di kurungan kayak full gitu ya. Nah, jadi ini satu. Yang kedua, non PTN-BH juga banyak kenaikan. Jadi ini tidak semata-mata PTN betul ya. Coba lihat PTN Satker atau PTN BLU juga sama mahal. Jadi ini soal utamanya anggaran pemerintah juga memang minim. Saya mau ke Pak Saiful kalau begitu. Pak Saiful, saya juga melihat statement Anda di beberapa media bahwa nantinya Anda lebih mendorong kepada perguruan tinggi ini menciptakan ekosistem usaha. Seperti misalnya riset dan juga pengembangan penelitian terhadap sejumlah lembaga swasta dan juga perusahaan. Apakah menurut Anda ini cara yang efektif? Ya, itu pilihan terbaik ke depan ya. Dan itu kan yang di tata kelola begini kan yang dilakukan oleh negara-negara maju mengelola kampus-kampusnya itu masa depan kita. Gitu. Nah, menuju masa depan itu memang jujur harus diakui pemerintah harus pintar-pintar betul melakukan evaluasi dan supervisi terkait dengan opsi PTN-BH ini. Gitu. Kan awalnya diniatkan untuk supaya kampus punya keleluasaan dan atau fleksibilitas mengelola anggaran atau pendanaan gitu. Nah, pada konteks itu nanti saya kira perlu dievaluasi di dalam revisi undang-undang Sisdiknas kita menyangkut soal status PTN-BH itu yang semangatnya otoritas ini tetap kita berikan otonomi ini kepada kampus-kampus kita, tapi saat yang sama
dipastikan otonomi ini tidak menjadi ruang liberalisasi pendidikan kita. Baik, Pak Saiful dan juga Prof. Cecep, nanti kemudian kita akan bahas usai Headline News, apakah prediksi kemudian dari lontaran pernyataan Presiden Joko Widodo yang kemudian tahun depan mungkin UKT-nya akan naik. Apa yang kemudian bisa kita lakukan supaya nanti di tahun pembelajaran berikutnya UKT ini tetap bisa ditekan dan tidak membebani masyarakat, apalagi sampai ada yang harus mundur kuliah. Kita akan bahas usai Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa dan selamat pagi Indonesia akan kami lanjutkan usai jeda berikut. Ketika nominal UKT melonjak, warganet ramai-ramai membandingkan besaran biaya kuliah tahunan negara-negara se-ASEAN. Tim Selamat Pagi Indonesia mencoba untuk membuat perbandingan berapa rata-rata biaya kuliah yang harus dibayarkan mahasiswa di 11 negara ASEAN. Dan berikut datanya kami hadirkan untuk Anda. Kami lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Pak Saiful Huda. Pak Saiful Huda, informasi yang kami dapat, DPR saat ini dikatakan tengah menghitung pembiayaan pendidikan dari APBN dan sudah dibentuk panja. Apakah kemudian ini sebagai bentuk untuk pengawasan atau memantau kira-kira kalau misalnya nantinya UKT naik di tahun 2025 seperti lontaran dari yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo? Ya, kita ingin pemerintah sekali lagi menghitung ulang besaran kebutuhan biaya pendidikan kita, terutama ini di perguruan tinggi ya. Ini jadi concern kami supaya sekali lagi peristiwa ini tidak terjadi lagi pada tahun 2025 yang akan datang. Tadi Prof. Cecep betul bahwa fungsi anggaran ada di kami, tapi begitu setiap kali debat kita dengan pemerintah kekeh pada posisi bahwa anggaran pendidikan kita tidak bisa naik sebagaimana tuntutan dan keinginan yang kami dorong kepada pemerintah. Naik dalam pengertian redistribusinya aja dan realokasi saja. Karena mandatorinya sudah ada gitu. Jadi ini tinggal komitmen pemerintah bagaimana supaya anggaran pendidikan yang 665 triliun itu sepenuhnya digunakan untuk fungsi pendidikan, bukan untuk fungsi-fungsi yang lain. Karena kita tahu dari 665 triliun, hampir 400 triliun menjadi skema transfer daerah. Di dalamnya ada DAK yang terkait dengan pendidikan. Nah, yang hampir 400 ini itu selama ini kita minta supaya jangan sepenuhnya jadi transfer daerah. Itu paling tidak sebagian dikelola oleh Kemendikbud yang punya tugas pendidikan. Itu yang sekarang belum berhasil, Mas. Nah, karena itu kita ingin tahun depan ini bisa dipastikan teralokasi dengan baik. Yang kedua adalah terdistribusi ke kementerian dan lembaga lain di tingkat pusat. Itu yang saya sebut bahwa pendidikan kita tersandra oleh ego sektoral, oleh kementerian dan lembaga-lembaga. Ini cukup besar juga anggarannya, mencapai hampir 147 triliun yang dikelola oleh kementerian-kementerian ini. Dan kita ingin ini semuanya nanti terintegrasi satu pintu melalui Kemendikbud. Kalau itu terjadi, hampir pasti saya kira, hampir pasti semua kebutuhan untuk peningkatan kualitas pendidikan kita di kampus-kampus kita bisa terpenuhi ketika realokasi dan redistribusi mandatory spending 20% anggaran pendidikan kita tahun 2025 bisa ditetapkan sesuai dengan ajuan nanti yang akan kami evaluasi di dalam panja pembiayaan pendidikan ini, yang goalnya panja pembiayaan pendidikan ini akan memastikan kebutuhannya berapa
dan kita minta itu masuk di dalam APBN tahun 2025 yang akan datang. Kita kasih apresiasi komitmen Pak Prabowo yang sudah menyampaikan bahwa bahkan kalau perlu gratis, kata Pak Presiden terpilih. Saya kira pada tingkat implementasi harus terwujud melalui komitmen Presiden terpilih menjadikan APBN tahun 2025 sebagai implementasi gagasan beliau. Baik, dihitung lagi secara tepat begitu ya Pak Syaiful, dari 665 triliun itu realokasinya supaya kemudian UKT-nya ini tidak memberatkan. Saya mau ke Prof. Cecep. Prof. Cecep, kalau kita lihat 665 triliun untuk anggaran pendidikan secara umum, apakah sebenarnya itu anggaran yang cukup untuk kemudian bisa dialokasikan untuk kemudian UKT, atau sebenarnya masih kurang, atau seperti apa Prof. Cecep? Ya, tadi kan dikatakan oleh Kang Saiful ya, mandatory spending minimal 20% anggaran kita pendidikan itu dari APBN ya. Itu artinya sebenarnya cukup tidak cukup ya. Idealisasinya bagaimana bukan pada 20%-nya, tapi peruntukannya. Peruntukan, jadi saya sepakat harus ada realokasi ya dan redistribusi anggaran pendidikan itu pada pos-pos yang satu dianggap itu urgen ya. Yang kedua, bahwa kementerian-kementerian di luar Kementerian Pendidikan, nah itu harus dievaluasi. Sejauh mana mereka juga kan punya yang namanya pos anggaran. Apalagi misalnya ada kementerian yang sudah banyak penghasil melalui BLU ya. Jadi ini harus jadi warning bagi DPR dan Presiden ya, pemerintah dalam hal ini, ke depan itu bagaimana realokasi dan redistribusi pada satu kebutuhan ya yang urgen gitu. Yang kedua, bagaimana pendidikan itu adalah sebagai investasi. Karena dia investasi bukan hanya sekedar spending ya, pengeluaran semata. Karena dia akan menghasilkan SDM yang unggul, yang nanti dia bekerja, dia punya aset masa depan, dan itu akan menggantikan tanda kutip ya, uang-uang yang dibayar oleh pemerintah kepada mahasiswa itu dengan kinerja dia sebagai warga negara melalui misalnya bayar pajak dan sebagainya. Jadi ini adalah bagian yang harusnya redesainnya bukan hanya soal anggaran. Kalau saya sih ini momentum bagaimana ya secara komprehensif kita membuat atau meredesain sistem pendidikan nasional yang lebih bermutu ya. Karena itu amanah konstitusi dalam pasal 31 ayat 3 ya. Kita itu menyelenggarakan pendidikan itu dalam satu sistem pendidikan nasional. Hari ini saya meyakini belum menjadi sebuah sistem. Karena masih banyak pintu ya ketika bicara anggaran pendidikan, bicara bagaimana pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Jadi UKT itu adalah sebetulnya hanya bagian kecil dari problem utama ya atau grand design pendidikan kita yang belum jelas. Oleh karenanya ini momentum baik menjelang 2025 sampai 2045 menyusun RPJP, dan Pak Saiful, kami minta ya nanti undang-undang Sisdiknas model baru itu adalah undang-undang yang komprehensif. Ya tidak seperti sekarang yang masih parsial ya, mengatur soal sistem pendidikannya masih parsial. Karena masih banyak undang-undang di bawah rezim undang-undang Sisdiknas yang sesungguhnya semestinya hanya satu undang-undang. Ya, kalau menurut saya sih cukup satu undang-undang Sisdiknas, tetapi dia komprehensif. Ini diatur oleh PP. Baik. Gitu, Pak. Saya sekarang mau ke Pak Syaiful udah. Pak Syaiful, akar dari semua permasalahan ini adalah di undang-undangnya. Kalau kemudian masyarakat mendorong agar sudahlah cabut saja Permendikbudristek ini supaya kemudian tidak ada celah lagi perguruan tinggi ini mengintervensi atau mengatur sendiri terkait dengan UKT ini. Apakah kemudian upaya mendorong pencabutan ini akan dilakukan, Pak Syaiful? Yaitu rekomendasi Komisi 10 meminta kepada Kemendikbud untuk mencabut Permendikbud nomor 2 tahun 2024 itu. Karena begitu Permen ini dicabut, artinya semua kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh semua pihak rektorat otomatis gugur dengan sendirinya. Nah, kami sedang terus pantau dengan teman-teman di Kemendikbud ketika sikap pembatalan ini tanpa pencabutan Permen nomor 2 2024, saya kira pilihan kebijakan yang tidak tepat. Begitu Mendikbud mengeluarkan kebijakan membatalkan kenaikan UKT, harus di follow up melalui kebijakan administrasi politiknya dengan cara mencabut Permendikbud nomor 2 tahun 2024.
Saya kira sehari 2 hari ini kita akan mendapatkan kepastian dari pihak Kemendikbud terkait dengan pencabutan ini sebagai langkah follow up dari sikap pemerintah yang mencabut atau membatalkan kenaikan UKT. Baik, kita akan nantikan bersama kemudian kebijakan dan juga keputusan yang paling tepat dan ini bisa mensejahterakan para mahasiswa terutama orang tua yang harus membayarkan biaya kuliahnya agar kemudian tidak lagi banyak yang mundur dari masuk ke perguruan tinggi dan mereka tidak harus membatalkan kuliah mereka. Terima kasih atas perbincangannya hari ini bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda dan juga pengamat pendidikan Pak Prof. Cecep Darmawan telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.